Beredar video Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani kain kafan sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan pendirian gereja di kawasan Cilegon, Banten. Membaca apa yang terjadi di Cilegon, Banten terhadap penolakan pembangunan gereja di sana bikin hati ini geram dan miris. Ternyata bahkan di Pulau Jawa yang dianggap sebagai pulau termodern di Indonesia, masih ada saja masyarakatnya yang menolak pembangunan rumah ibadah umat beragama lain. Saya nggak paham, padahal sudah ada internet, sudah terkoneksi dengan dunia luar, sudah modern. Bahkan Elon Musk sudah menyiapkan misi untuk ke planet Mars. Tapi masih saja ada di bagian belahan daerah di Indonesia yang masih berkutat di wilayah kefanatikan tanpa alasan yang jelas. Agama yang seharusnya jadi petunjuk supaya manusia bisa mengembangkan akalnya, malah jadi pedang untuk melarang manusia lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang saya heran, kepala daerahnya begitu takut dengan ormas-ormas yang mengatasnamakan agama itu. Nggak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya dalam menolak tekanan ormas-ormas itu. Mereka seperti terpenjara oleh janji mereka waktu pemilu lalu dan tidak berdaya ketika ormas-ormas itu menagih janji kepada mereka. Padahal jelas kan, undang-undang menjamin kemerdekaan setiap warga negara di Indonesia untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing dan bisa beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau Wali Kota Cilegon dan wakilnya malah menekan kebebasan beragama warganya dan melarang mereka mendirikan rumah ibadah, Wali Kota Cilegon dan wakilnya seharusnya bisa dianggap sudah melanggar undang-undang dan bisa dipidanakan. Sebagai catatan ya, pada tahun 1975, Bupati Serang mengeluarkan surat keputusan kalau di Serang tidak boleh ada gereja. Ini sendiri sebenarnya adalah keputusan aneh yang didasarkan pada fakta pada waktu itu bahwa dulu warga Serang 99% beragama Islam. Tapi seharusnya kan SK itu sudah tidak berlaku. Karena menurut data statistik BPS, komposisi agama di Cilegon itu sudah jauh berubah. Menurut data tahun 2010 saja, warga Kristen di Cilegon sudah berjumlah 13 jutaan orang. Ditambah warga Katolik sebanyak 6 jutaan orang. Dan itu berarti hampir 10% warga Cilegon beragama Kristen. Dan kalau ditotal semuanya, jumlah penduduk non-muslim di Cilegon jumlahnya sampai 12% dari total agama penduduk di sana. Dan surat keputusan Bupati Serang di tahun 1975 inilah yang diduga jadi dasar penolakan pembangunan gereja di Cilegon sampai sekarang. Meski sebenarnya alasan utama pasti bukan itu. Karena intoleransi itu tidak membutuhkan alasan apapun selain penolakan terhadap perbedaan akibat kesombongan beragama pada satu kaum. Yang saya nggak paham, ormas-ormas di Cilegon yang mengaku umat Nabi Muhammad itu sebenarnya mencontoh siapa? Karena kalau mau ditarik ke belakang, Nabi yang ormas ikuti itu dikenal sebagai pribadi yang toleran dan bahkan melindungi umat beragama lain ketika beliau berkuasa. Sebagai contoh, pernah diungkapkan oleh Quraisy Shihab bahwa Nabi Muhammad pernah membuat surat perjanjian dengan orang Kristen di daerahnya supaya mereka dilindungi. Bahkan kalau tempat ibadah mereka rusak,
kaum muslim wajib membantu memperbaiki tanpa pernah membebankan biaya kepada mereka. Dokumen tentang titah Nabi Muhammad itu dikenal dengan nama Perjanjian Najran. Perjanjian Najran itu dikeluarkan sebagai surat jaminan atas hak-hak orang Kristen yang ada di wilayahnya. Kesombongan atas nama agama ini memang jadi masalah di banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan yang menarik, kelompok-kelompok fundamentalis agama ini kebanyakan dari kelompok yang pemikirannya terbelakang dan menolak kemajuan zaman. Mereka sibuk menjual akhirat dengan mengambil keuntungan dari manusia lain di dunia. Mereka bukan saja berubah dari manusia biasa menjadi wakil Tuhan, mereka bahkan sudah menjadi Tuhan itu sendiri, menciptakan hukum sendiri sehingga mereka tumbuh menjadi pembangkang atau dulu dikenal dengan nama Khawaris dan di lokal kita dikenal dengan sebutan Kadrun atau Kadal Gurun. Ya, semoga pemerintah pusat secepatnya menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan kewibawaan negara. Karena kalau masalah Cilegon ini meluas, maka di daerah-daerah di mana yang Muslim menjadi minoritas, bisa saja dikeluarkan larangan mendirikan masjid sebagai balasan, dan ini tentu akan menimbulkan perselisihan yang apinya bisa membesar. Negara harus punya wibawa. Masa wali kota kok kalah sama ormas? Malu ah Pak, mending istirahat di rumah lah dan seruput kopi aja. Seruput dulu kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan.